Selamat datang dalam kegiatan sosialisasi pembangunan berkelanjutan Green Building dan menurunnya kualitas air tanah di Kelurahan Pademangan Timur hari Rabu 27 September 2023. Bapak Abdurrahman Hakim, yang kami hormati Ibu Afat beserta legislatif dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Ibu Ari Susanti selaku KTM Kelurahan Pademangan Timur sekaligus sebagai pemateri pada kegiatan hari ini, serta teman-teman PJLP PPSU yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Irma. Waktu dan tempat kami persilahkan. Peserta dimohon untuk berdiri. Sekaligus pembukaan yang akan disampaikan langsung oleh Kelurahan Pademangan Timur, Bapak Abdurrahman Hakim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati tamu istimewa kita yang hadir pada sore hari ini, Ibu Ahmad, dan yang saya hormati Kasih Edwan Bu Ari sekaligus beliau ini PLT Sekretaris Kelurahan. Doakan Bu, mudah-mudahan waktu dekat ini jadi PLT, jadi beneran atau dijadikan sah atau dikukuhkan nanti menjadi Sekretaris Kelurahan Pademangan. Amin. Jadi mau suara gitu loh. Definitif lah insya Allah. Dan yang saya hormati Bapak Ibu yang ada di depan saya, alhamdulillah wa syukurillah hari ini kita bisa bersilaturahmi bertatap muka dalam rangka sosialisasi pembangunan berkelanjutan ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Ari karena beliau ini sempat ikut diklat selama kurang lebih 1 minggu sehingga hari ini apa yang didapatkan dalam diklat tersebut insya Allah dipaparkan di depan-depan kita ini. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat buat kita semua. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Kalau menurut saya kalau diklat itu tidak satu materi saja kalau nggak salah ya. Ada beberapa materi termasuk mungkin nanti Bu Ari bisa sampaikan materinya juga ada berkaitan dengan disiplin, ada juga ya disiplin, terus adab ya atau etika itu pasti ada seperti itu. Mudah-mudahan dengan selesainya diklatnya Ibu Ari, insya Allah kita bisa ditularkan ke kita nih, termasuk ke saya pribadi karena walaupun saya sebagai pimpinan, sebagai lurah, tidak semuanya ilmu saya mampu, tidak semuanya saya menguasai. Bisa saja dari anak kecil ilmu itu kita bisa dapatkan. Jadi hari ini Bu Ari akan memaparkan
ilmu yang telah didapatkan. Mudah-mudahan semuanya ini kita bisa melihat dan kita doakan Ibu Ari bisa karirnya lebih tinggi lagi, karena itu adalah salah satu biasanya penilaian pimpinan. Oh, dia sudah menguasai bidang ini, bagaimana kalau kita promosikan jadi lurah, kan bisa saja seperti itu. Ibu Ari, silahkan disampaikan paparannya. Kalau bisa ada sesi tanya jawab ya, sehingga apa yang dipaparkan tidak bisa menanyakan apa yang disampaikan, sehingga suasana bisa hidup gitu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan yang disampaikan oleh Ibu Afan dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Lurah Pademangan Timur dan Ibu Ari selaku Kasih Ekbar. Terima kasih atas undangannya yang telah mengundang BPSDM. Izin saya mewakilkan Kepala BPSDM untuk melaksanakan melihat sosialisasi yang akan dilakukan oleh Bu Ari dalam rangka Bu Ari telah mengikuti materi jika pembangunan berkelanjutan di angkatan 2. Di sini materinya banyak sekali Bapak Ibu terkait pembangunan berkelanjutan, ada terkait limbah, ada terkait penurunan air tanah, muka tanah, dan ada terkait green building, serta ada terkait efek rumah kaca. Nah, mungkin nanti salah satunya Bu Ari akan memaparkan melakukan sosialisasi di salah satu materi yang telah Bu Ari ikuti. Seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas sambutannya. Memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Ibu Ari Susanti mengenai sosialisasi pembangunan berkelanjutan, green building, dan menurunnya kualitas air tanah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lurah Pademangan Timur, Bapak Abdurrahman Hakim. Lalu yang saya hormati tamu kehormatan kita pada hari ini Pak Lurah yaitu Ibu Alfa beserta Mas Haikal dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya saya memperkenalkan jaga PPSU kita di bawah ya. Selamat sore. Sore kita. PJLP Pademangan Timur. Bisa, serta bisa luar biasa. Kita akan sosialisasi tentang pembangunan berkelanjutan dengan tema green building dan menurunnya kualitas air tanah. Bapak, ini adalah posisi geografis dari Pademangan Timur. Sengaja saya katakan supaya Ibu mungkin bisa mengenali kami ya. Kelurahan Pademangan Timur ini sebenarnya berasal dengan kereta api Dusun Kemayoran dan Tanjung Priok. Lalu utara itu pertemuan dari kereta api Dusun Kota, Tanjung Priok dan Kemayoran. Sebelah selatan itu berbatasan dengan Kalimati atau Gunung Sari Utara. Lalu yang sebelah timur itu berbatasan dengan Kalimantan dan berbatasan wilayah Pulau Sumatera. Ini adalah penduduk kami di wilayah Pademangan Timur. Kita di sini terdiri dari 46.850 penduduk, terdiri dari 14.100 kabupaten. Kita ada beberapa RW, lalu ada 168 RT. Teman-teman semua, saya sama seperti teman-teman semua kemarin. Waktu saya diklat berkelanjutan ditanya nih, pembangunan berkelanjutan di Bapak ya. Sempat tuh ditanya sama video suaranya, apa sih pembangunan berkelanjutan? Saya juga bingung apa ya gitu ya kan. Saya mau tanya ke teman-teman semua nih, nanti yang bisa jawab saya kasih hadiah. Nah, saya mau tanya ke sini, siapa yang tahu apa sih yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan sebelum kita ke materi yang selanjutnya itu? Ada yang tahu nggak? Oke, apa Mbak Widi? Mudah-mudahan langsung sikat, oke. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang meningkatkan hidup manusia di masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Seperti yang disampaikan Mbak Widi tadi benar. Yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan itu apa sih?
dari segi sosial, ekonomi dan budaya untuk hidup kita saat ini, masa nanti dan masa yang akan datang. Seperti apa sih gitu ya kan? Contoh saat ini kan memang kita sedangkan penataan kawasan ya, penataan kawasan seperti program Bapak PJ Gubernur. Dalam penataan kawasan itu ada beberapa item ya, salah satunya dalam membangun itu kita harus ada yang namanya saluran, harus ada yang namanya tanaman. Seperti yang Pak Lurah tadi sampaikan bahwa apa? Jika kepemimpinan berkelanjutan itu bukan hanya mengajarkan kita tentang yang namanya materi. Jadi makanya sering ada pepatah gitu ya. Orang yang berilmu belum tentu orang yang berilmu butuh apa? Beradab ya. Nah, orang yang beradab sudah pasti berilmu. Di sini saya akan membahas mengenai tujuan penerapan gaya bullying. Teman-teman ada yang tahu nggak yang dimaksud gaya bullying itu apa sih? Gitu kan? Di bayangan teman-teman apa coba? Lingkungan hijau kan? Nah, dan bahwa saat ini setiap pembangunan gedung, perkantoran, instansi pemerintah gitu ya, kita harus memikirkan yang namanya dibuat untuk taman-taman hijau yang letaknya di atas. Tetapi nggak harus selalu di atas, ya kan? Nggak selalu harus ditaruh di atas, di rooftop atau di mana, nggak usah. Mungkin Bapak Ibu kalau ke mall atau ke tempat hiburan sering melihat ya, oh ada mall di atasnya ada tanaman. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu bentuk building ya. Tapi jangan salah, ada juga di bawah ya Pak Lurah, ada tempat hiburan atau mall itu di tanaman hijau, tetapi setelah kita pegang ternyata dia sintetis, bukan asli gitu ya kan? Nah, itu mungkin nggak patut ditiru gitu ya. Manfaatnya ya, manfaatnya pasti adalah meningkatkan kualitas hidup, sumber daya air, mengurangi biaya operasional ya, mengurangi jejak karbon dalam rangka menyelamatkan lingkungan, bangunan bisa bertahan dalam jangka yang lama gitu Mas. Selanjutnya, nah, manfaat terhadap bangunan hijau terhadap lingkungan ya Mas. Bangunan lebih awet, efisiensi anggaran menyebabkan biaya lebih efektif ya. Lalu bangunan lebih nyaman untuk ditinggali, penghuni mendapatkan kualitas hidup yang sehat ya. Nah, itu berperan serta dalam kepedulian lingkungan. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan ya. Jadi saya berharap ke teman-teman PPS semua di sini ya, dari tim 1 sampai dengan tim 10, ayo kita mulai merubah kita zona kita harus menginisiatif gimana caranya kita buat ada yang hijau-hijau gitu ya Pak. Lalu selanjutnya, nah jadi teman-teman semua tadi saya kasih contoh kira-kira perkantoran atau mall atau tempat usaha mana sih yang sudah mempraktikkan gaya bullying gitu ya. Ini adalah salah satu menara BCA. Ada nggak yang pernah ke sini? Pernah Mas Yusri? Naik ke atasnya? Nah, itu air atau apa aja Bapak? Air. Mas Yusri udah pegang itu sintetis atau alami? Nah, PPS kita sudah ke sini, saya aja belum buat apa aja kan? Kerenan kan? Mas Yusri saya juga ditahan, ya kan? Ini salah satu saluran. Jadi salah satu menara di DKI Jakarta yang sudah diterapkan. Karena tahu bahwa apa lahan di DKI Jakarta kan memang sangat sempit di bawah ya. Ingin rasanya lahan itu selalu di tanah. Tetapi karena kita lahan tua, kita harus memanfaatkan apa ya? Bukan itu bangunan. Lanjut bangunan. Nah, ini adalah gedung utama Kementerian PUPR Pak Lurah. Nah, lanjut. Nah, Wisma Subianto. Maaf Pak Lurah. Nah, ini kenapa ditanam tanamannya nggak di atas ya? Kenapa di bawah? Karena teman-teman bisa melihat di atas itu kan banyak alat-alat memang kabel-kabel yang dia khawatir. Kalau taruh di atas juga kan memang panas tanamannya nggak berkembang lalu membahayakan untuk manusianya juga ya. Nah, kita selanjutnya dari kualitas air tanah ya Bu ya. Kemarin dalam diklat pembangunan juga diinfokan hubungannya dengan pencemaran air sumur, terutama di sini ada warga yang tinggalnya di RW 1, RW 12. Oleh sebab itu air sumur yang ada di bantaran sungai itu memang tidak dianjurkan untuk dibuat konsumsi ya Bu ya. Karena teman-teman semua sekarang bayangkan kalian, mohon maaf ya, kalian buang air sepitanya yang mungkin tembus merebas ke tanah atau enggak yang mengalir ke sungai, otomatis kotoran itu jatuh lagi ke sungai. Nah, sumur yang kalian gali dalam 4-5 meter itu kan keluar air kan, itu airnya sebenarnya air sungai itu juga kan, ya kan Bu? Bapak cuma jadi teman-teman sebenarnya kalau dipikir-pikir ya yang namanya pencemaran air itu yang melakukan kita, yang berbuat kita,
yang merasakan kita juga. Nah, tetapi kalau dari Bapak Ibu semua nggak berubah itu, hal itu bukan hanya dirasakan untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita gitu ya kan. Nah, mungkin sekarang Bapak Ibu masih bisa yang namanya air sumur itu ditimba, mungkin hanya berbusa. Tapi kalau 20 tahun lagi, saya waktu kemarin juga setiap ada yang limbah-limbah, saya merasa kok lurah saya ada semua Pak Lurah. Jadi saya bingung gitu ya. Di bantaran sungai ada, sumur yang digali cuma 4 meter ada. Nah ini itu ada, saya juga jadinya makanya saya semua bawa jadi. Nah dalam pembangunan sepeda itu kan sebenarnya kalau yang normalnya kan harus memang disedot ya. Nah saya yakin Bapak Ibu mungkin baru sepeda, tapi saya nggak tahu Bapak Ibu nyedotnya berapa tahun. Kalau yang normal berapa? 6 bulan ya Bu ya? Nah kalau memang sepiteng yang akan masuk ke tanah itu dalam 6 bulan pasti penuh harus disedot, itu yang benar. Tepatnya kalau Bapak Ibu bikin sepiteng dalam 2 tahun atau 3 tahun nggak disedot, itu larinya kemana? Berarti kan larinya lembas ke tanah juga kan? Nah tanah itu dikonsumsi oleh Bapak Ibu lagi gitu ya kan? Berarti PR beratnya Pak Lurah juga ya kan? Jadi begitu ya konsepnya Bapak Ibu ya. Tetapi segala sesuatu itu kita jangan hanya pasrah. Kita harus berubah juga gitu ya. Berubah gimana caranya? Itu istilahnya harus kita ubah gitu ya. Karena apa? Karena yang benar itu tadi kita nggak ada yang tahu gitu kan ya. Kasihan nanti anak kita termasuk anak saya juga gitu ya kan. Sama. Lalu selanjutnya berubah. Nah pencemaran ya yang tadi saya bilang mungkin sudah saya sampaikan ya. Lanjut. Nah ini mengenai sumber pencemaran air. Ada yang namanya sumber pencemaran air dengan lokasi dan hutan tertentu. Contohnya industri, kawasan pemukiman terpadu ya. Lalu yang kedua contohnya pertanian. Bapak Ibu yang bisa jawab nanti saya kasih aja lagi. Nah, kalau bisa jangan searching ya, kita terbiasa berpikir itu ya Bu ya. Nah, menurut teman-teman semua, tolong kasih saya contoh satu nih. Sumber pencemaran air yang ada di lingkungan pemukiman terpadu itu contohnya dari apa? Tadi sudah saya sampaikan loh. Ada nggak yang bisa jawab? Jawab. Oh, cat. Apalagi? Ya boleh. Tahunya sablon sama cat. Tepuk tangan dong buat Mas Ilham. Kalau dari lokasi pertanian, teman-teman ada yang tahu nggak? Kok pertanian airnya bisa tercemar dari mana coba? Ada yang bisa jawab nggak? Pabrik. Angkat tangan. Pabrik ngapain? Masih jauh. Nah, Mas Adi bener tau kan? Oke. Udah uangnya habis. Pupuk. Nah, Pak Thomas saya mau tanya kemarin, begitu saya nikah kan ada tanya juga Pak Thomas. Kemarin kan bikin speaker pakai drum ya. Airnya terusnya kemana? Terus kemana? Ya kalau udah pada setel pasti ke situ. Jadi Pak Thomas kemarin bikin yang speaker komunal itu kan pakai drum. Itu airnya nanti ujung-ujungnya harus ke tanah juga. Nah itu sebenarnya mohon maaf ya Pak Thomas, sebenarnya ternyata tidak diperbolehkan Pak. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Lurah dan Bapak, mohon masukan dan koreksinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanya? Oh ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adil dari Bintang yang tadi disebutin nama Bu Ali. Iya, saya mau tanya Bu, batas aman untuk melakukan pengeboran air itu yang pertama. Yang kedua, jarak aman antara sumur dengan sipeng. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih saya
tapi saya juga belum terlalu baca Ibu Ari. Tetapi saya yakin percaya aturan pun ada, itu warga Indonesia wabil khusus di Jakarta ini pasti melanggar aturan itu. Silakan Pak. Mas Ari, jadi gini, mengenai jarak sumur itu amannya dari sisi tank berapa meter, untuk membuktikan pencemaran berapa dalamnya memang harus dilakukan tes di bawah jarak untuk mengetahuinya. Mungkin terkait masalah kedalaman sama yang tadi jarak dari sisi tank mungkin teman-teman sudah paham ya. Lalu ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Jangan tuh. Ada beberapa langkah sebenarnya yang kita bisa ambil ya. Yang pertama adalah mengurangi sampah plastik. Ya. Yang kedua adalah mematikan listrik di saat tidak digunakan. Yang ketiga adalah menghemat penggunaan air. Yang selanjutnya adalah menggunakan transport umum. Yang selanjutnya adalah memilah sampah dan melakukan daur ulang. Yang selanjutnya adalah mengurangi pemakaian tisu. Ini di masyarakat ini saja di Mas Ari ini banyak pemakaian tisu dibawa di kantin Mas. Jadi kurangi ya, khusus lurah saja. Boleh. Yang terakhir adalah yang menanam pohon. Ini harapan kita supaya kita juga rajin menanam pohon walaupun tanahnya sedikit. Mungkin dari saya hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu ya Pak Lurah ya. Saya mengucapkan terima kasih dari Pak Lurah, dari Bu Afat juga mengucapkan terima kasih. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.